Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Kamis 7 November 2024. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada
Sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inti dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini tentang domba yang hilang dan juga dirham yang hilang, ini merujuk pada suatu pertobatan sejati oleh manusia. Di dalam diri, di dalam hati setiap kita dianugerahi dengan kebebasan. Dengan kebebasan ini memampukan kita untuk memilih dan memaknai hidup. Mau saya memilih dan memaknai hidup secara positif ataukah yang negatif. Kalau yang positif akan membawa kita kepada kebahagiaan, sedangkan kalau yang negatif tentu mendatangkan kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kisah ini mengingatkan saya akan sebuah percakapan sederhana antara seorang anak berusia 9 tahun dan saya. Ketika itu sore hari kami berjumpa di teras biara, lalu bercerita dan si anak ini bilang, "Suster, saya tuh pernah nonton film kartun SpongeBob. Nah, di film kartun itu ada si siapa tuh namanya, pokoknya tokoh di dalam film kartun SpongeBob, tidak tahu itu siapa. Tapi anak ini menceritakan bahwa ada kita istilahkan misalkan ada si Kiki. Si Kiki ini dia mendengarkan suara si iblis, lalu si Koko ini mendengarkan suara malaikat. Nah, ketika si Kiki mendengarkan suara iblis dan melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis, maka malaikatnya dia jatuh terpelanting di tanah, dan si iblis ini bersorak gembira, dia tertawa, dia bilang, "Rasa kau mampus, kau kalah, saya menang." Nah, ini kisah cerita yang diceritakan oleh anak berusia 9 tahun ini dari sebuah film kartun yang dia nonton. Dan ketika mendengar dan merenungkan sabda Tuhan hari ini tentang pertobatan sejati, maka amatlah baik kalau saya membagikan kisah itu, ya Bapak, Ibu, saudara-saudari. Meskipun kita diberi kebebasan, namun Allah telah tetap menawarkan keselamatan kepada kita. Mengapa? Karena kita manusia, kita tuh lebih cenderung untuk mencari kenikmatan yang berujung pada cinta diri, sehingga dengan itu menjauhkan kita dari Allah dan acuh tak acuh terhadap sesama. Dan inisiatif cinta selalu datang dari Allah, karena Allah itu pada hakikatnya adalah cinta. Ia mencari kita dengan cermat dan membawa kita untuk diselamatkan kembali. Ini seperti yang diuraikan dalam kisah Injil tadi tentang sukacita dan kegembiraan yang dialami oleh si gembala yang mencari dombanya yang hilang dan tersesat, dan juga perempuan yang mencari dirham yang hilang itu. Dia begitu bersorak bergembira ketika menemukan yang hilang itu. Bahkan dia mengajak tetangga-tetangga dan sahabat-sahabatnya untuk bersorak bergembira.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita dapat menjawab tawaran keselamatan dari Allah. Jawaban itu dapat kita nyatakan dalam sikap pertobatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menaruh kepercayaan pada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Barangkali godaan duniawi selalu menggerogoti sikap kita untuk mengajak kita seperti si iblis tadi, selalu mengajak kita untuk mengikuti godaan-godaan duniawi yang hanya sesaat saja. Namun jika diiringi dengan keyakinan dan keteguhan akan kebenaran sejati dalam Yesus Kristus, maka sekuat apapun godaan duniawi itu, kita tahu untuk mengambil langkah yang pasti, untuk mengambil keputusan yang baik. Supaya apa? Supaya dengan sikap pertobatan yang sudah kita ambil, yang sudah kita lakukan, tentu bukan saja sesama di sekitar kita yang turut bergembira, tetapi seluruh isi surga, seluruh bala tentara malaikat bersorak bergembira atas peristiwa pertobatan yang kita lakukan. Walaupun itu hanya satu orang, namun sukacitanya sungguh melebihi satu orang itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita diajak untuk senantiasa membaharui diri kita supaya kita menjadi salah satu dari dirham yang hilang dan juga dari domba yang hilang, yang ditemukan kembali oleh Tuhan Sang Cinta kembali kepada jalan kebenaran. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau